Oke, selamat datang di kelas studi kelayakan bisnis dengan saya lagi. Untuk hari ini saya akan menyampaikan materi melalui video presentasi. Silakan Anda dapat memperhatikan video presentasi kita hari ini dan apabila ada pertanyaan, nanti akan saya beri kesempatan Anda untuk bertanya dan nanti kita akan ada waktu sendiri untuk berdiskusi. Oke. Pada pertemuan kedua ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang studi kelayakan bisnis. Apa sebenarnya studi kelayakan bisnis itu? Jadi secara simpel kita bisa melihat gambarannya dari gambar atau grafis yang ada di depan kita. Jadi ketika seseorang atau suatu perusahaan berinvestasi, tentunya dia ingin mengharapkan profit atau keuntungan. Dan investasi itu bisa berupa banyak sekali bentuknya. Bisa real investasi atau investasi nyata, fisiknya ada. Kemudian ada financial investasi atau investasi di sektor keuangan. Bisa di pasar modal, di pasar uang, bisa di komoditas. Nah, selama proses dari investasi untuk menjadi profit itu, ada banyak hal yang harus dilalui. Mulai dari ketidakpastian, kendala, kegagalan, baik dari bidang ekonomi, hukum, politik, sosial, budaya, perilaku, dan perubahan lingkungan masyarakat. Itu termasuk aspek-aspek yang mempengaruhi prosesnya sampai dalam kegiatan investasi kita menghasilkan profit. Nah, untuk mengukur hal tersebut, sebelum kita mempraktekkan langsung bisnis kita harus melakukan studi kelayakan bisnis. Jadi itu simpelnya mata kuliah kita selama 1 semester ke depan. Oke, selanjutnya studi kelayakan bisnis ini merupakan salah satu mata kuliah studi terapan atau yang bersifat aplikatif. Jadi selama mata kuliah ini kalian bisa menerapkan apa yang kalian pelajari di kelas dalam kehidupan nyata. Jadi studi kelayakan ini dapat dilakukan untuk menilai kelayakan investasi, baik suatu proyek ataupun bisnis yang sedang berjalan. Jadi studi kelayakan yang dilakukan untuk menilai kelayakan suatu proyek, makanya akan disebut studi kelayakan proyek. Sedangkan studi kelayakan yang dilakukan untuk menilai kelayakan dalam pengembangan suatu usaha, nanti itu disebut sebagai kelayakan bisnis. Oke, kita akan bahas pengertian dari studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis atau feasibility study is defined as an evaluation or analysis of the potential impact of a proposed project or program. Jadi ini merupakan suatu proses evaluasi atau analisis dari suatu impact yang potensial dari suatu project atau suatu program. Atau sebelumnya kita sebut bisnis. Jadi ini merupakan suatu kegiatan mengevaluasi. Jadi sebelum bisnis ini dijalankan, kita harus mengevaluasi dulu. Nah, kan bingung, belum dimulai tapi sudah dievaluasi. Nah, nanti akan ada aspek-aspek yang harus kita ukur, yang harus kita nilai untuk menilai bisnis ini layak atau enggak. Jadi secara simpelnya, penilaian ini itu akan menilai seluruh aspek di dalam proses bisnis yang menentukan nanti di akhir kita akan menjalankan bisnis ini atau tidak, atau mungkin meneruskan bisnis ini ataukah tidak. Oke, selanjutnya ada juga pengertian dari studi kelayakan bisnis, suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu bisnis atau usaha yang dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan. Jadi mempelajari secara mendalam di sini artinya meneliti secara sungguh-sungguh data serta informasi yang ada. Kemudian diukur, dihitung, dan dianalisis dengan metode tertentu. Itu artinya mendalam. Kemudian layak atau kelayakan di sini artinya penelitian yang dilakukan untuk menentukan apakah usaha yang dijalankan dapat memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Jadi nanti kita akan menghitung biaya sama manfaatnya gedean mana nih. Kalau gedean manfaat, ya jalan. Tapi kalau gedean biayanya, sudah pasti di stop. Entah di stop atau malah gak usah dijalankan. Itu nanti keputusan akhir ya.
Kemudian kalau di sini bisnis, artinya bisnis ya usaha lah yang dijalankan dengan tujuan memperoleh keuntungan. Semuanya pasti udah tahu lah ya. Oke, selanjutnya, studi kelayakan proyek atau bisnis ini menyangkut 3 aspek utama. Yang pertama itu manfaat ekonomis atau manfaat finansial. Bagi proyek itu sendiri menguntungkan dibandingkan dengan resiko proyeknya. Tadi kita sudah dijelaskan di slide sebelumnya ya. Ini lebih banyak untungnya atau banyak resikonya. Nanti menentukan jalan atau enggak, dilanjutkan atau enggak. Kemudian manfaat ekonomis bagi negara, manfaat ekonomis nasional, manfaat bagi ekonomi makro suatu negara. Ini biasanya dilakukan analisis untuk proyek atau bisnis yang cukup besar skalanya, yang punya impact besar untuk kemaslahatan umat lah bahasanya, atau punya dampak yang besar bagi negara. Kemudian yang ketiga, manfaat sosial proyek bagi masyarakat sekitarnya. Bisnis ini tuh sebenarnya ada manfaatnya nggak sih sebenarnya untuk lingkungan sekitarnya? Kalau punya manfaat untuk lingkungan sekitar atau nilai-nilai sosial, ya bisa jadi ini salah satu aspek pengukuran untuk melanjutkan bisnis ini atau proyek ini. Nah, mengapa perlu studi kelayakan bisnis ini dijalankan? Proyek investasi itu umumnya menyangkut dana yang cukup besar dan mempengaruhi perusahaan dalam jangka yang panjang. Apalagi investasinya untuk investasi yang misalnya untuk perusahaan-perusahaan yang ingin membuka cabang baru, pabrik baru, atau mungkin mereka akan mengeluarkan suatu produk baru, dia pasti punya impact yang besar dan impactnya cukup lama untuk perusahaan. Makanya studi ini perlu dilakukan agar proyek itu tidak berhenti di tengah jalan, atau yang paling jelas adalah jangan sampai gagal dan dia harus punya keuntungan. Itu fungsinya mengapa SKB atau studi kelayakan bisnis ini perlu dilakukan. Nah, tadi kan kita udah membahas bisnis itu tuh harus menguntungkan, nggak boleh gagal. Nah, sebenarnya apa sih yang bikin bisnis itu gagal? Di sini ada faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan suatu usaha atau suatu bisnis. Yang pertama, data dan informasi yang tidak lengkap. Data dan informasi ini banyak aspeknya atau lingkupnya. Mulai dari misalnya kita menentukan target pasar. Nah, dalam prosesnya menentukan target pasar itu nanti ada impact-nya ke menentukan produk, standar kualitas produk, kemudian bagaimana strategi pemasaran kita. Nah, kalau dari awal misalnya kita sudah salah target, kita sudah salah menilai produk kita itu cocoknya buat target segmen yang mana nih. Nah, kalau udah dari awal kita udah salah target, nanti impact-nya ke produk-produk yang kita buat tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian masyarakat tidak cocok dengan produk kita. Nah, sudah terlanjur diproduksi produknya, tapi ternyata masyarakat tidak suka, sudah keluar biaya banyak, udah biaya promosi, biaya produksi, ternyata tidak diterima oleh masyarakat. Nah, ini yang bikin bisnisnya gagal atau produknya itu gagal. Hanya karena masalah data dan juga informasinya yang kurang lengkap atau mungkin salah ambil atau salah hitung. Oke. Kemudian yang kedua adalah tidak teliti. Ini sama sih, ini kegagalan di aspek manapun. Besok ketika kalian sudah juga mengerjakan skripsi, kalau salah ngitung, nggak teliti, atau ada kata-kata yang salah, udah, itu nanti wassalam. Mungkin aja nanti bisa dicoret, suruh revisi. Syukur-syukur kalau suruh revisi ya. Kalau nanti disuruh ganti judul, wah, itu sudah akhir dari skripsi itu ya. Oke, selanjutnya salah perhitungan. Ini nanti kita akan membahas di aspek keuangan. Di aspek keuangan nanti salah satunya kita akan menghitung tentang payback period. Payback period itu untuk menilai kapan sih sebenarnya bisnis ini itu bakalan untung. Kapan BEP-nya, break even point-nya itu pada titik kapan. Nah, itu nanti ada di aspek keuangan. Dan ketika kita salah perhitungannya, ya sudah, nanti kita harusnya misalnya hitungannya kita akan untung pada tahun keempat, ternyata kita salah menghitung, dipercepat jadi tahun ketiga. Dan kita sudah laporan sama investor kita, Pak, Bu, kita akan mendapatkan keuntungan pada tahun ketiga. Ternyata realitanya setelah dilakukan bisnisnya mundur, tahun ketiga masih belum untung, malah belum BEP. Nah, itu efeknya nanti investor nggak percaya lagi kepada perusahaan kita. Kemudian
pelaksanaan pekerjaan yang salah. Nah, ini adalah nanti ada hubungannya dengan proses produksi. Nanti kita akan menghitung kira-kira selama proses produksi apa saja yang perlu dilakukan. Nanti kita analisis juga apa saja biasanya alat-alat yang dibutuhkan untuk memproduksi. Itu nanti ada di aspek produksinya. Kemudian kondisi lingkungan atau unsur kesengajaan. Nah, ini sudah masuk ke efek eksternal atau efek makro, bisa saja keadaan perekonomian atau keadaan lingkungan seperti saat ini, karena tiba-tiba tidak ada yang bisa mengira ya, ternyata ada pandemi COVID-19 yang membuat seluruh dunia, bukan hanya satu wilayah, bukan hanya satu negara atau satu pulau, tapi seluruh dunia, satu planet bumi ini terdampak. Tidak ada tempat yang tidak terdampak COVID-19. Semua pergerakan dibatasi, semua bisnis pasti ancur-ancuran juga pada awalnya. Jadi banyak yang terdampak COVID-19 ini dan tidak ada yang bisa mengira, tidak ada yang bisa memprediksi. Nah, hal-hal yang seperti ini yang perlu diperhatikan. Harusnya ketika kita memulai sebuah bisnis, kita harus memperhitungkan hal-hal yang tidak terduga. Kapan kita bisa bertahan? Selama apakah kita bisa bertahan dalam kondisi seperti ini? Atau apa yang harus kita lakukan ketika ada kondisi seperti ini? Nah, itu nanti harus masuk ke dalam aspek penilaian SKB. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang saya dapatkan di data statistik. Realitanya, bisnis menurut statistik pada tahun pertama operasi bisnis itu 80%-nya dari semua bisnis itu gagal. Jadi banyak sekali pebisnis pemula yang baru memulai bisnisnya saat itu juga, terus dia gagal, kemudian dia menyerah, dia stop. Aku udah kapok, aku udah bisnis ini udah ngeluarin duit banyak, gagal, nggak banyak yang nerima produk saya. Ya udahlah, aku berhenti aja, kayaknya aku nggak cocok nih jadi entrepreneur. Oh enggak, itu salah. Karena 80% bisnis yang beroperasi pada tahun pertamanya itu gagal atau tutup. Itu menurut data. Nah, kemudian dari sisanya itu pada tahun kelimanya, sisanya tadi yang 80%, 50%-nya itu gagal. Jadi dia sudah survive tahun pertama, lanjut sampai tahun kelima, ternyata sampai tahun kelima 50% dari total itu bisnisnya juga berhenti, stop. Itu baru tahun kelima ya. Lanjut lagi nih, dan pada tahun ke-10 hanya 4%-nya saja dari sisanya yang mampu bertahan. Nah, piro kui? Coba dihitung, yang suka hitung-hitungan. Awalnya berapa perusahaan, terus pada akhirnya hanya sisa 4% bisnis yang survive. Itu pada tahun ke-10. Jangankan tahun 10, 20. Ada kok perusahaan yang udah sampai puluhan tahun tiba-tiba gulung tikar karena dia tidak bisa beradaptasi. Dia terdisrupsi. Banyak perubahan yang ada di lingkungan tapi dia tidak bisa beradaptasi, tidak bisa mengikuti lingkungannya. Ya sudah, wassalam, dia juga ikut-ikutan mati bisnisnya. Nah, salah satu kata kuncinya adalah kesuksesan maupun bisnis membutuhkan proses atau usaha, kemudian butuh waktu, terus kesabaran, dan yang terakhir itu adalah berdoa. Itu yang paling penting ketika Anda ingin memulai suatu bisnis, usaha, atau apapun. Ketika kalian punya target, itu yang harus ditanamkan dalam pikiran Anda. Kalau gagal sekali, lanjut lagi 2 kali. Gagal 2 kali, lanjut lagi. Pokoknya jangan pernah menyerah. Percaya aja, usaha Anda, usaha kerja keras Anda itu pasti akan ada dampaknya. Ini juga berlaku ketika besok kalian revisi terus kalau bikin skripsi ya. Kalau dikasih revisian, jangan nangis, dikerjain aja. Ya nangis oke lah, semalam aja. Habis itu lanjut ya, lanjut ngerjain skripsi. Oke, lanjut lagi. Nah, hal yang perlu diperhatikan oleh tim studi kelayakan bisnis, biasanya studi kelayakan bisnis itu terdiri dari beberapa orang. Nah, yang pertama adalah kelengkapan dan keakuratan data serta informasi yang diperoleh. Tadi di slide sebelumnya kan salah satu faktor yang menyebabkan bisnis itu gagal itu karena datanya nggak lengkap. Atau kalau nggak datanya kurang
pas. Nah, salah satu yang perlu diperhatikan dalam studi kelayakan bisnis adalah tadi kelengkapan dan keakuratan data. Nanti kita akan lihat nyari datanya itu ada di mana aja. Itu di slide selanjutnya. Oke, yang kedua ada tenaga ahli dalam tim studi kelayakan bisnis harus tangguh. Jadi di dalam tim itu harus benar-benar orang yang ahli di bidangnya. Ya walaupun besok kita akan bikin laporan, kalian belum masuk konsentrasi nggak apa-apa, tapi nanti kita pelajari pelan-pelan ya. Jadi nanti kalau di real life biasanya di studi kelayakan bisnis akan ada ahli keuangan. Kemudian ada ahli pemasaran, ada ahli operasional, kemudian ada lagi ahli makroekonomi. Dari ahli-ahli itu mereka akan melakukan analisis setiap aspeknya yang mereka ahlikan itu, kemudian nanti akan dijadikan satu, ketemulah keputusan akhir, jalan atau stop. Kemudian penentuan metode dan alat ukur yang tepat. Nah ini yang agak susah. Jadi kalian harus tahu alat ukurnya itu apa saja, metodenya apa saja, dan mana yang paling tepat. Kemudian loyalitas tim studi kelayakan bisnis, ini yang sulit. Mau dimanapun ketika kita berbicara masalah tim, loyalitas itu jadi yang paling penting, jadi hal mendasar. Kalau salah satu aja udah nggak loyal, ya udah nanti pincang lah tim itu. Kalau tim udah pincang, hasilnya tidak diketahui, entah kapan selesainya, atau mungkin hasilnya jelek. Oke. Tujuan studi kelayakan bisnis di sini ada beberapa hal, mungkin kalian sudah paham lah ya, sudah baca kok. Menghindari resiko kerugian, memudahkan perencanaan, kemudian memudahkan pelaksanaan pekerjaan, memudahkan pengawasan, dan memudahkan pengendalian. Intinya adalah SKB itu mempersiapkan bisnis ini ke depan supaya lebih gampang dan resikonya diminimalisir karena kita sudah mempelajari dari aspek-aspek itu. Jadi intinya preparation SKB. Oke. Pihak yang memerlukan studi kelayakan bisnis itu ada banyak, nggak cuma pengusaha ya, pemilik usaha, tapi juga kreditor. Loh, kreditor buat apa Bu? Emangnya dia juga mau bikin usaha? Nggak, di sini kreditor fungsinya adalah orang yang memberikan kredit. Orang yang memberikan kredit ini bisa jadi pihak bank, rata-rata bank ya, pihak bank yang memberikan dana kepada pengusaha yang ingin memulai bisnisnya. Jadi kreditor ini butuh SKB, laporan SKB untuk meloloskan kreditnya. Jadi ketika kalian akan mengajukan kredit ke bank, biasanya akan dimintai data-data, termasuk juga dari studi kelayakan bisnisnya. Kapan ini bisnisnya akan dapat untung, kapan BEP-nya, terus gimana prospeknya ke depan. Kalau prospeknya oke, kemudian hitungannya jelas, terus target marketnya juga jelas, dan mereka punya ahli di bidangnya di dalam perusahaan itu, ya udah, bank dengan senang hati akan memberikan duit yang secukupnya perusahaan itu untuk melaksanakan operasional kegiatannya mereka. Jadi kreditor membutuhkan SKB untuk meloloskan nih duitnya ini bakalan tak kasih apa enggak. Selanjutnya untuk pemerintah. Pemerintah juga butuh SKB, terutama untuk untuk perusahaan-perusahaan yang punya impact besar tadi. Perusahaan-perusahaan yang punya dampak ke satu negara, biasanya mereka akan membutuhkan SKB-nya, jalan atau enggak. Kebanyakan sih biasanya perusahaan-perusahaan BUMN atau perusahaan-perusahaan yang tadi cukup banyak dampaknya ke perusahaan. Kalau dari sisi keuangan perbankan, selain kita ngomongin bank BUMN ya, bank yang cukup besar itu adalah Bank BCA. Itu adalah salah satu bank dengan aset atau kapitalisasi modal terbesar yang ada di Asia Tenggara. Yang pertama ada di Singapura, DBS kalau nggak salah, yang kedua atau ketiga itu Bank BCA. Jadi kalian bisa bayangkan sebesar apa atau sekaya apa yang punya BCA. Kalian pasti udah tahu ya yang punya BCA itu siapa. Jadi silahkan kalian bayangkan sendiri. Oke, lanjut. Masyarakat luas. Ini nanti kita akan ngomongin dampak sosial ekonominya. Jadi nanti kita akan melihat bisnis ini tuh kadang bisa jalan atau enggak karena dia punya impact ke masyarakat luas atau lingkungan sekitarnya.
Jadi ketika lingkungan sekitarnya mendapatkan dampak yang positif, dia bisnisnya bisa jalan. Tapi ketika masyarakat luas itu justru dirugikan dengan adanya bisnis itu, ya tentu saja mereka tidak akan mengizinkan bisnis itu untuk beroperasi. Kayak yang terakhir adalah untuk manajemen. Biasanya ketika Anda bekerja di suatu perusahaan, kemudian Anda ingin membuat produk baru atau membuat proyek baru, kalian akan mengajukan ini ke manajemen perusahaan. Kalian presentasikan, ini loh studi kelayakan bisnis produk saya. Ternyata bisa menguntungkan selama ini. Ternyata ini bisa memberikan dampak sebesar ini kepada perusahaan. Nah, itu adalah pihak-pihak yang memerlukan studi kelayakan bisnis. Oke, nah ini ada aspek-aspeknya dari studi kelayakan bisnis. Mulai dari hukum, pasar dan pemasaran, keuangan, teknik atau operasi, aspek manajemen dan organisasi, aspek ekonomi dan sosial, serta aspek lingkungan. Dari semua aspek ini, nanti akan menyimpulkan satu hasil. Hasil studi inilah yang nanti akan dipakai. Intinya tadi, jalan atau enggak. Oke, lanjut lagi. Tahap-tahapannya ketika studi kelayakan bisnis, yang pertama itu adalah pengumpulan data. Tadi ini jadi ini tahapan yang paling penting dalam studi kelayakan bisnis. Karena ini nanti akan mempengaruhi proses sampai akhir. Kalau di pengumpulan data aja udah salah, ya kebayanglah proses selanjutnya itu seperti apa. Oke, jadi pertama pengumpulan data. Setelah itu pengolahan data dengan metode dan alat ukur yang tadi sudah dipilih. Kemudian setelah diukur dengan metode dan alat ukurnya tadi, dianalisis datanya. Setelah analisis datanya, muncullah pengambilan keputusan. Kalau nggak layak, dibatalin. Tapi kalau layak, turun ke bawahnya, direkomendasikan. Kalau udah direkomendasikan, ya udah tinggal jalan aja. Itu prosesnya studi kelayakan bisnis. Nah, kita akan coba jelasin sekilas aja tentang aspek-aspeknya yang ada di studi kelayakan bisnis. Yang pertama, aspek pasar. Aspek pasar itu nanti kita akan membahas tentang permintaannya, serta penawarannya, kemudian pricingnya, biasanya kan ada hitungannya nih untuk pricing. Kemudian program pemasarannya atau program untuk memasarkan produk itu harusnya seperti apa. Ini nanti kita akan sesuaikan dengan target marketnya. Kemudian perkiraan penjualan yang dicapai perusahaan. Nah, ini kita akan mulai hitung-hitungan juga. Kemudian market share yang dapat dikuasai perusahaan. Kalau mau kita ngomongin market share, kita pasti akan membahas juga tentang kompetitor. Nah, itu nanti harus ada datanya juga. Selanjutnya ada aspek teknis dan produksi. Ini banyak banget nih. Aspek teknis dan produksi itu mulai dari studi dan pengujian pendahuluan. Ini biasanya untuk produk-produk makanan, kosmetik pasti harus ada studi dan pengujian. Kemudian skala produksi yang optimal, ada hitungannya juga. Proses produksi yang dipilih, nanti kita akan ada beberapa pilihan. Biasanya akan ada produk yang punya beberapa pilihan proses produksi. Nanti harus ditampilkan. Kemudian mesin dan kelengkapannya. Nanti disebutkan mesin-mesinnya apa, kelengkapannya yang dibutuhkan apa aja. Nanti berdampak pada perhitungan biaya produksi. Kemudian perlengkapan tambahan dan pekerjaan teknis, itu nanti juga harus di-list. Kemudian penanganan limbah produksi, tata letak dan fasilitas produksi, ini khusus untuk pabrik, kemudian biasanya kafe, atau yang ada hubungannya dengan jasa, ini tata letak dan fasilitas produksi cukup penting. Kemudian pemilihan lokasi dan site produksi. Nah, ini juga salah satu hal yang cukup penting, apalagi misalnya kalian bukanya kafe atau supermarket ataupun minimarket. Lokasi itu, location is the king. Kalau kalian salah milih lokasi, ya udahlah, kalian gak akan banyak konsumen yang datang. Tapi itu dulu. Kalau sekarang itu beda lagi, apalagi kondisinya baru pandemi. Nah, nanti kita akan bahas juga. Kemudian schedule kerja yang realistis. Kemudian teknologi yang digunakan. Ini aspek teknologi itu paling penting. Mulai dua dekade terakhir ini mulai masuk
teknologi sebagai dasar setiap bisnis. Kalau nggak menempatkan teknologi, bisnis itu nggak bisa bertahan. Oke, selanjutnya aspek finansial. Aspek finansial ini nanti kita akan banyak hitung-hitungannya, mulai dari dana yang diperlukan untuk investasi. Jadi dari segala kegiatan operasional yang sebelumnya, itu nanti kita akan menghitung dananya. Dana yang diperlukan untuk investasi totalnya berapa. Kemudian sumber pembelanjaan yang akan dipergunakan. Jadi sumbernya tadi itu dari mana kalian ngitungnya? Apakah dana sendiri, pinjem bank, atau pinjem mertua mungkin? Nah, itu nanti ada sumbernya disebutkan. Selanjutnya taksiran penghasilan biaya dan laba rugi pada berbagai tingkat operasi. Nanti kita akan menghitung biayanya berapa, laba ruginya berapa. Kemudian manfaat dan biaya dalam artian finansial seperti ROR, ROI, IRR, PI, PP atau payback period, resiko proyek, dan lain-lain. Yang mungkin kalau kalian belum belajar manajemen keuangan, nanti kita akan sedikit belajar rasio-rasio ini ya. Rasionya cukup sederhana kok, jadi tidak akan terlalu rumit. Selanjutnya nanti akan ada proyeksi keuntungan. Kira-kira kapan untung? Itu yang di akhirnya aspek finansial. Selanjutnya aspek manajemen atau SDM sebenarnya cukup sederhana. Kita cuma akan membahas manajemen dalam masa pembangunan proyek, kalau itu proyek secara physically. Kemudian manajemen dalam operasionalnya. Kemudian aspek hukum. Aspek hukum kita akan membahas tentang bentuk badan usahanya. Nanti apakah CV, perseroan, atau perseorangan, kemudian jaminan dalam penggunaan dana. Nanti harus ada hitam di atas putihnya. Kemudian berbagai akte, sertifikat, izin, dan lain-lain. Di sini kita akan lebih banyak membahas tentang perizinan usaha. Kemudian NPWP, kemudian prosedurnya untuk izin ini gimana. Selanjutnya aspek sosial ekonomi. Kita akan lebih melihat aspek ini dari sisi makronya. Pengaruh proyek bisnis terhadap penghasilan negara, pengaruh proyek bisnis terhadap penghematan devisa, penambahan kesempatan kerja, pemerataan kesempatan kerja, kemudian pengaruh proyek terhadap industri lain, pengaruh proyek terhadap listrik dan lalu lintas listrik misalnya. Ya, kita akan lebih banyak membahas secara lingkup yang luas. Tapi kita tidak akan terlalu mendalam di sini, ya kita akan hanya menambahkan aja apakah punya impact yang cukup besar. Kecuali proyek atau bisnis yang Anda buat ini adalah proyek atau bisnis milik negara atau punya dampak yang cukup amat besar terhadap negara. Nah, ini jadi salah satu aspek yang perlu dihitung kalau proyeknya kayak gitu. Kemudian data dan sumber data. Nah, datanya yang akan kita gunakan itu bisa kalian cari dari BPJS, BKPM, BI, Bank Indonesia ya. Kemudian publikasi yang dikeluarkan oleh asosiasi industri. Nah, sedikit bocoran kalian bisa nyari data-data dari asosiasi industri. Misalnya Asosiasi Industri Peritel Indonesia. Biasanya mereka akan mengeluarkan survei lah tiap tahun. Ya, data-data survei itu bisa kalian gunakan. Kemudian publikasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang bekerja sama dengan lembaga penelitian. Kalau pemasaran biasanya mereka akan kerjasama dengan Nielsen. Nielsen itu paling sering digunakan perusahaan-perusahaan besar untuk melakukan survei produknya. Jadi mungkin bisa dipakai data-data yang sumbernya dari sana. Oke, this is the end of part 2. Jadi pertemuan kedua kita sampai sini dulu. Silahkan Anda pahami materi kita hari ini. Carilah sumber materi dari luar. Kalau kalian punya buku, tolong dibaca bukunya. Kalian perhatikan, kalian baca. Kemudian kalau kalian masih kesulitan mencari buku, silahkan cari informasi di internet. Jangan cuma berhenti pada materi presentasi ini, karena ini sangat amat terbatas. Dan kalian mungkin tidak terlalu paham. Jadi silahkan Anda cari informasi di luar, baik di buku teks ataupun di internet. Nah, kalau misalnya kalian ada pertanyaan untuk materi hari ini, silahkan nanti kalian berkomentar di Classroom dan nanti akan saya jawab ketika sesi tanya jawab. Oke, terima kasih and have a nice day.